Cerita dimulai dengan Hun Cha, seorang penata rias profesional yang kembali ke kampung halamannya. Pada satu titik pria itu memperhatikan seorang gadis yang duduk di dekatnya dan memperhatikan bahwa dia sangat gugup. Memindai penampilan gadis itu seperti seorang ahli. Dia memperhatikan jerawat dan bibir orang asing itu agak kering. Setelah mengenal gadis itu, Hun Cha menawarkan jasanya sebagai penata rias dan mengerjakan riasannya, menyebabkan semua ketidaksempurnaan menghilang. Setibanya di bandara, gadis itu bertemu pacarnya, dan dia terkejut melihat betapa cantiknya dia. Hun mendengar umpan balik bahagia tentang karyanya, dan merasa sangat puas, karena dia telah membantu gadis lain menjadi cantik. Di saat yang sama kita bertemu Shuoyeon, seorang gadis yang mengambil bagian dalam panggilan casting menjadi penyanyi populer. Penyelenggara memberitahu kelompok gadis bahwa mereka harus merias wajah untuk penata rias profesional untuk mengevaluasi penampilan mereka. Dan mungkin salah satu dari mereka akan segera mendapatkan pekerjaan itu. Gadis-gadis itu menuju ke ruang ganti, di mana mereka merias wajah mereka dalam upaya untuk menjadi lebih menarik. Jin memutuskan untuk mempermainkan seorang gadis dan mendorongnya dari belakang, menyebabkan riasannya benar-benar hancur. Beberapa saat kemudian, Fun tiba di acara tersebut dan mengamati gadis-gadis di atas panggung. Shuoyeon tidak dapat memperbarui riasannya, jadi dia memutuskan untuk naik ke atas panggung tanpa riasan, menyadari bahwa ini dapat menyebabkan kekalahannya dalam casting. Tiba-tiba Hun memilih gadis khusus ini, mencatat bahwa dia memiliki penampilan yang luar biasa dan wajah yang ingin dia ajak bekerja sama. Di ruang ganti, ia melakukan tugasnya dengan terampil dan meminta gadis itu untuk tidak malu saat pipinya memerah, dan dia tidak bisa menebak jumlah riasannya. Ketika dia selesai menuntut bertanya apakah dia bisa mencuci wajahnya dan mulai merias wajahnya lagi, karena riasan sebanyak ini tampak berlebihan baginya. Dia tidak pernah menggunakan begitu banyak riasan dan tidak terbiasa melihat dirinya seperti ini. Sebagai tanggapan penata rias, mengingatkannya pada peringkat rendah yang dia miliki sebelumnya dan menasihatinya untuk tetap tenang dan fokus bernyanyi. Setelah itu mereka dapat membandingkan hasil kinerjanya. Di saat-saat terakhir, gadis itu memutuskan bahwa begitu banyak riasan hanya akan menyakitinya dan membersihkan sebagian besar riasannya. Saat Shuoyeon muncul di atas panggung, Hun melihatnya dan tertawa gugup karena dia sangat kesal dengan ulah gadis itu. Sekali lagi menempatkan serius, pria itu berasumsi bahwa gadis itu menantangnya, tapi nyanyiannya yang indah membuatnya melupakan semua itu. Setelah pertunjukan, pembawa acara meminta pendapat salah satu juri. Penata rias menyatakan bahwa dia tidak menyukai riasannya dan mengkritik keras gadis itu. Penonton memperhatikan kejengkelannya. Jadi pembawa acara mengubah topik pembicaraan di sini, membawa setelah gadis yang menghilang di belakang panggung. Setelah mengejar keindahan, dia mencoba memahami mengapa dia melakukan itu. Gadis itu meminta maaf karena dia tidak ingin menyinggung pria itu, tapi dia tidak suka menyembunyikan wajah aslinya di balik riasan. Hun marah dan berjanji untuk melakukan semua yang dia bisa untuk menghancurkan karir Shuoyeon. Beberapa jam kemudian, juri merangkum hasil casting dan menamai para pemimpin. Tak terduga Shuoyeon jatuh ke dalam 3 besar dan menangis, tidak mengharapkan hasil seperti itu. Orang tua yang mendukung gadis itu juga penuh sukacita, karena mereka menginginkan putri mereka menjadi penyanyi populer dan promosikan dengan segala cara yang mungkin. Hun sangat marah dengan hasil seperti itu, dan asistennya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mencoba menghilangkan stres, penata rias pergi ke bar terdekat untuk minum. Pada saat yang sama, gadis itu menerbitkan di jejaring sosial video lama Shuoyeon berkelahi dengan gadis lain. Orang-orang terkejut dengan apa yang terjadi, karena di video, keringat menunjukkan dirinya sebagai orang yang kejam dan tidak sopan. Hun juga melihat berita ini dalam perjalanan pulang.
dan sangat gembira karena dia tidak perlu melakukannya apapun untuk menghancurkan karir seorang gadis muda, dan video akan melakukannya sebagai gantinya. Sementara itu Soo-yeon juga belajar tentang video dan menerima puluhan pesan dari orang tua, teman dan kenalan. Dengan sedih mendukung gadis itu. Tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri dalam situasi tersebut. Menuntut dan naik bus terdekat ke pantai untuk pergi selama seminggu dan memiliki sedikit liburan. Setelah liburan singkat, gadis itu kembali ke kota, mengubah citranya dan mulai memakai kacamata. Benar-benar mengubah penampilannya. Segera dia pergi ke kursus rias, di mana Hun yang sama ada di antara para juri. Pria tanpa belas kasih bereaksi agresif terhadap Soo-yeon dan melepas kacamatanya, menanyakan bagaimana dia berani kembali setelah apa yang terjadi terakhir kali. Anggota juri lainnya kaget dengan tingkah Hun dan menyarankan agar dia sedikit tenang dengan meminum segelas air. Pria itu mencoba untuk mengerti mengapa gadis itu tertarik dengan kursus penata rias, karena dia adalah seorang penyanyi yang mencoba menjadi populer, tapi gagal setelah skandal perkelahian. Gadis itu menjelaskan bahwa menyanyi adalah impian masa kecilnya, tapi itu hancur oleh kenyataan yang kejam. Setelah kehilangan harapan terakhirnya, dia memutuskan untuk mengubah pekerjaannya dan mendapati dirinya menciptakan riasan yang cantik. Salah satu rekan kerja Hun menyela pembicaraan. Ingin tahu apa arti riasan bagi Soo-yeon? Berusaha untuk bersikap tulus, gadis itu menceritakan kisah hidup yang berhubungan dengan ibunya. Sebelumnya Soo-yeon mencoba mewujudkan mimpinya, tetapi setelah kehilangan harapan untuk itu, dia memutuskan untuk memenuhi impian ibunya. Siapa yang suka riasan? Kata-kata ini menggerakkan juri. Tetapi mereka meminta gadis itu untuk menunggu beberapa hari sampai keputusan akhir dibuat mengenai pencalonannya. Alih-alih pergi, Soo-yeon tetap berada di luar bangunan dan menunggu Anda berbicara. Kepadanya secara pribadi meminta dia memberinya waktu 5 menit, waktu berharga pria itu. Gadis itu mencoba menjelaskan alasannya, mengapa dia menghapus riasannya sebelum tampil panggung. Tetapi Hun mengabaikannya dan masuk ke mobilnya dan langsung pergi. Beberapa menit kemudian, pria itu menyadari bahwa ia ingin tahu alasan sebenarnya atas tindakan Soo-yeon. Jadi ia kembali ke kantor. Gadis itu mendapat kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Tetapi dia berkata bahwa tindakan ini ditentukan oleh firasatnya. Menganggap ini argumen yang lama. Pria itu menyadari bahwa percakapan mereka hanya membuang-buang waktu-waktu dan pulang. Beberapa jam kemudian, Hun mulai melukis sambil berlatih gaya tata rias baru. Saat ini, dia ingat mantan istrinya yang harus diceraikannya dan merasakan nostalgia. Hun ingat betul bagaimana istrinya adalah orang untuknya, memungkinkannya mencoba riasan baru, teknik aplikasi pada dirinya sendiri. Pasangan itu saling mencintai dan saling menghujani dengan ciuman dan merasa bahagia, tetapi sekarang semuanya sudah berlalu. Pria itu mengalami masa sulit dalam hidup sendirian, tetapi harus meyakinkan dirinya bahwa hidup terus berjalan dan kamu tidak boleh menyerah. Keesokan paginya juri berkumpul untuk memilih seorang gadis. Siapa yang bisa belajar dari mereka? Semua memilih Soo-yeon dan hanya Hun yang menentangnya. Tetapi suaranya tidak masalah bagi mayoritas. Sementara itu, gadis itu mencoba mencari pekerjaan sebagai pegawai bank, terus menulis surat kepadanya, mengingatkannya bahwa tidak ada apapun di rekeningnya. Setelah mendengar kabar baik, gadis itu bergegas ke hari pertama sekolahnya dan menyapa gurunya. Wanita itu tidak mengerti mengapa Soo-yeon datang sepagi ini, karena di luar masih malam. Tetapi dia menganggapnya sebagai kegembiraan dan rasa syukur bahwa juri telah memilihnya. Sebagai seorang mahasiswa yang mempelajari rumah tempat, ia akan bekerja. Gadis itu berjalan melewati ruangan saat ia tiba-tiba melihat kamar mandi. Saat ia membuka pintu, ia bingung melihat seorang pria telanjang sedang mandi. Bertemu langsung dengan Soo-yeon di lorong.
Pria itu tidak mengerti mengapa gadis itu masuk ke sana tanpa izin, dan mengapa dia datang begitu pagi untuk belajar. Gadis itu meminta maaf karena menciptakan situasi yang canggung, dan menjelaskan bahwa itu konyol kecelakaan, mencoba menenangkannya, menuntut, dan menipunya, dan mengatakan bahwa dia tidak melihat pria itu tanpa pakaian. Ketika asisten muncul, Hoon menipunya dengan mengatakan bahwa pria itu bau, dan seharusnya mandi. Memutuskan untuk melakukan percobaan, Hoon membuka pintu kamar mandi, dan menyadari bahwa gadis itu berbohong kepadanya ketika dia melihatnya tanpa pakaian. Sementara itu segera bertemu gadis-gadis lain yang juga memakai riasan kursus. Segera setelah itu Soo-yeon bersiap untuk kelas pertamanya, dan tanpa diduga bertemu pacarnya. Dia mencintai gadis itu dan memeluknya, mencoba mencari tahu kemana saja dia selama ini, sejak mereka tidak pernah bertemu lagi sejak videonya dipublikasikan. Meminta untuk tidak membicarakannya, menuntut dan mencoba merias wajah pria itu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dia punya banyak penata rias, jadi dia memberikan saran yang berguna kepada gadis itu, yang membantunya mengatasi tugas tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang kenalan lain datang kepada Soo-yeon yang dulunya dekat dengannya. Pria itu menawarkan untuk kembali ke industri musik, tetapi gadis itu menolak karena setelah kegagalan terakhir, dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada hal lain. Segera setelah Soo-yeon berpapasan dengan Cha lagi, dan dia bertanya kepada gadis itu mengapa dia bersikap acuh tak acuh, dan apakah semuanya baik-baik saja di antara mereka. Gadis itu menolaknya dengan mengatakan bahwa lebih baik tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu sementara, karena dia ingin sendiri dan berkonsentrasi pada kursus tata rias. Keesokan paginya pria itu mengalami reaksi alergi, dan wanita itu yang ketakutan menelepon Hoon untuk melihat bintik-bintik dan jerawat di wajahnya. Ternyata gadis itu menggunakan riasan yang tidak pantas. Tetapi pria itu mencoba membela Soo-yeon dengan mengklaim bahwa itu adalah alergi makanan laut. Hoon yakin itu tidak disebabkan oleh alergi makanan. Jadi dia berteriak pada gadis itu dan mengusirnya keluar dari ruangan. Ketika dia mencoba membantu pria itu mengambil tanggung jawab dan mengklaim bahwa dia memilih kosmetik itu sendiri karena Si-eun tidak tahu apa yang harus digunakan. Hoon masih menganggap gadis itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi karena seorang penata rias, seniman selalu bertanggung jawab atas riasan yang dia gunakan. Beberapa hari kemudian, Jel tiba di Akademi Penata Rias untuk menunjukkan wajahnya dan membela Soo-yeon, percaya bahwa dia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Hoon melihat gadis itu menangani klien lain, mencampuri prosesnya, dan mencegahnya melakukan hal tersebut. Bertemu dengannya beberapa menit kemudian di koridor. Gadis itu menyadari bahwa permintaan maaf tidak berguna. Jadi dia menawarkan uang untuk pria itu agar dia kembali ke akademi. Hoon terkejut dengan kelancangan itu, tetapi pada saat yang sama tersentuh oleh keinginan Si-eun untuk terus belajar. Di malam hari, pria itu dan teman-temannya pergi ke bar untuk minum dan bersantai. Soo-jeon minum terlalu banyak, dan Hoon tidak bisa membawanya ke mobilnya, jadi dia menelepon Soo-yeon dan meminta bantuannya. Menyadari bahwa asistennya sedang tidak enak badan, Hoon membawanya ke apartemennya dan mencoba membantunya. Tapi Soo-jun muntah tepat di atas gadis itu. Soo-yeon harus mandi di apartemen Hoon. Setelah itu dia memberikan gadis itu salah satu bajunya. Di saat yang sama mantan istri Hoon pulang dan bertemu Soo-yeon di depan pintu, yang menciptakan situasi yang paling canggung. Saat melihat mantan istrinya, Hoon memerintahkannya untuk tidak pernah pulang lagi. Yang mengejutkan tidak hanya wanita itu, tapi Soo-yeon juga sang istri harus menerima keadaan, karena dia yakin Si-eun adalah kekasih barunya. Keesokan paginya Si-eun melakukan make up untuk siswa lain dari kursus make up. Gadis itu ternyata sangat sombong, jadi dia meminta untuk lebih lembut dengan kulit sensitifnya.
Dalam upaya untuk memuluskan hal-hal di antara para gadis, asisten membawa kopi. Tapi begitu Soyeon mulai menyentuh wajah gadis itu, lagi-lagi itu mengarah pada konflik. Hun mendengar skandal dari kamar sebelah dan meminta para gadis untuk berbaikan dan meminta maaf kepada Suyen atas kemarahan mereka yang tidak dapat dibenarkan. Hun juga berjanji untuk menjaga Shi-eun. Jadi dia bisa bekerja sebagai penata rias. Untuk pertama kalinya di malam hari, dia menawarkan untuk memberinya tumpangan pulang. Tapi gadis itu menolak. Hun menawarkan untuk mengambil uang untuk memesan kucing. Dan gadis itu dipaksa untuk setuju. Meskipun dia ingin pria itu gigih dalam keputusannya. Sekaligus pria yang alergi kosmetik menyadari bahwa dia jatuh cinta dengan Soyeon. Sebulan kemudian Soyeon mulai menguasai seni tata rias dan menjadi lebih dekat dengannya. Masalah mulai menyeduh di akademi. Jadi pria itu dan timnya memulai sebuah perusahaan kecil disebut Techa. Ternyata ide untuk nama dan konsep pendirian. Apakah itu? Menyentuh tangan pria itu, dia mengatakan kepadanya ungkapan inspirasional dan menjelaskan filosofi perusahaan mereka. Tapi Hun tidak mendengarkannya. Menjadi sangat gugup tentang sentuhan beberapa hari kemudian. Menuntut dan membawa salah satu temannya ke perusahaan. Tapi Hun tidak bisa mempekerjakannya. Dengan sopan menjelaskan bahwa mereka baru memulai dan tidak ada uang tambahan sekarang. Sedikit kemudian, Hun dikunjungi oleh teman-teman lamanya dari juri dan melihat bahwa dia bekerja sama dengan Shi-eun. Para pria terkejut karena sebelumnya dia membenci gadis itu dan tidak akan memberinya kesempatan. Tapi sekarang mereka adalah rekan kerja. Hun menjelaskan bahwa Soyeon ternyata gadis yang sangat berbakat, yang berhak mendapatkan kesempatan segera. Salon kecantikan mendapatkan klien pertamanya. Tapi wanita itu belum siap membayar riasan, karena harga mereka lebih tinggi dari pesaing mereka. Soyeon sedang coba menjelaskan bahwa ini adalah khusus salon layanan. Tapi wanita tua itu tidak mengerti semua itu dan akan pergi. Hun turun tangan dalam percakapan dan memberitahu mereka bahwa mereka melakukan riasan profesional lebih baik dari siapapun di kota. Menyadari hal ini, wanita itu siap menjadi klien pertama mereka. Tapi tetap hanya bisa membayar setengah dari jumlah yang dibutuhkan karena dia tidak punya uang lagi. Sementara itu, pengusaha Yun mengetahui bahwa Hun telah gagal dan membuka salon kecantikan yang lebih sederhana dan mengejeknya pada saat yang sama. Pria itu terus menelepon Shi-eun untuk melihat keadaannya. Dan jika dia baik-baik saja sementara Jin adalah memutuskan apakah dia harus menjadi salon kecantikan. Agar Shi-eun bisa mendapatkan penghasilan yang bagus, mantan istri Hun mengajukan gugatan cerai dari suaminya saat ini agar bisa kembali bersama dengan Hun. Terlepas dari keinginan wanita itu, dia menolak perceraiannya, mengklaim bahwa dia menginginkan status pria yang sudah menikah dan pendapatnya tidak menarik baginya. Keesokan paginya Jin muncul di salon kecantikan dan Soyeon memintanya untuk pergi ke ruangan terpisah untuk berbicara secara pribadi. Pria itu menunjukkan ketekunan dan menawarkan gadis itu untuk berkencan, menampilkan 2 tiket film. Menuntut lagi menolak Jin. Setelah itu dia diberi makeover dan Hun membuat penyesuaian terakhir. Segera Yun muncul di salon kecantikan, meminta Hun meluangkan beberapa menit untuknya. Wanita itu memulai dengan menghinanya dan tidak mengerti mengapa penata rias berbakat tidak pergi ke luar negeri ketika dia memiliki kesempatan. Menyatakan bahwa ambisinya melebihi impian dan harapan orang lain. Hun mengakhiri percakapannya dengan Yu karena dia memiliki banyak hal lain untuk dilakukan. Malam harinya Soyeon pergi ke kantor Hun dengan pernyataan keinginannya untuk berhenti. Gadis itu sedih karena dia tidak membuat banyak kemajuan selama pekerjaannya dan tetap hanya melakukan riasan paling sederhana. Tak ingin kehilangan gadis itu, dia membawanya ke ruang ganti, menawarkan untuk memberinya beberapa pelatihan tambahan. Untuk memulai, pria itu
meminta gadis itu untuk menutup matanya dan menyentuh wajahnya sendiri dan kemudian wajahnya. Pada suatu saat Hun membuat komentar kepada So Yeon dan bertanya padanya, menjadi tidak begitu kasar. Dengan sabar mempertimbangkan semua tuntutan pria itu, gadis itu menyentuh wajahnya lagi, tetapi melakukannya dengan lebih lembut dan hati-hati. Hun juga menyentuh wajah gadis itu, dan itu menjadi terlalu romantis, menyebabkan mereka mulai merasa simpati satu sama lain. Setelah kelas, pria itu mengingatkan mereka bahwa sudah terlambat, dan mereka harus pulang karena di luar tidak aman. Dia memutuskan untuk mengajak gadis itu jalan-jalan, dan bahkan melindunginya dari pria mabuk. Keesokan paginya Sion menerima klien lain, yang memintanya untuk merias wajah dengan ketat, karena dia adalah seorang diplomat yang terlibat dalam negosiasi. Setelah itu dia didekati oleh seorang wanita, yang sedang mempersiapkan pemotretan. Pada saat yang sama Hun duduk sendirian di kantornya, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba Soyeon muncul di kantornya, mengingatkannya tentang simpatinya padanya. Menyadari bahwa dia perlu mendapatkan lebih banyak klien, Hun memutuskan untuk bekerja sendiri, karena dia adalah seorang selebriti dan penata rias terbaik di negara ini. Dia bertindak sebagai pekerjaan profesional dan mempersiapkan wanita itu untuk pemotretan. Sementara Jin bertemu Miyang, seorang pria yang telah menghancurkan lebih dari satu karir penyanyi. Imut menjadi tertekan karena hanya ada satu wanita yang mendaftar dengannya. Ketika dia melihatnya, dia menyadari bahwa wanita ini menderita kanker dan tak punya waktu lama untuk hidup. Tapi dia ingin terlihat cantik untuk suaminya. Bersimpati dengan wanita malang itu, dia melakukan yang terbaik untuk membuatnya menarik bagi pria itu. Dia mencintai lagi. Setelah itu pria itu berubah pikiran dan menyarankan agar tim perlu mendiskusikan prioritas mereka. Dia menyadari bahwa salon kecantikan premium tidak menguntungkan, jadi dia menyarankan untuk menurunkan bar dan memulai layanan riasan standar untuk semua lapisan masyarakat. Siapa yang bisa melihat bahwa ini tidak hanya akan memungkinkan mereka menghasilkan uang, tetapi juga menarik klien kaya di masa depan karena popularitas mereka segera. Pekerja salon kecantikan mengeluarkan iklan dan mempostingnya di internet. Orang-orang menanggapinya dengan baik, menghasilkan pelanggan pertama mereka. Si Chen memberitahu Hun bahwa istrinya ingin menceraikan suaminya saat ini, tapi dia tidak tertarik lagi. Dia tidak peduli dengan nasib hidup wanita lain, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan hidupnya. Sementara Jin mengalami depresi karena Soyeon tidak memperhatikan mereka. Setelah konser lain, pria itu memperhatikan seorang gadis di kerumunan dan tiba-tiba mulai menangis, yang mengejutkan penonton dan jurnalis. Siapa yang memfilmkan apa yang terjadi? Jin mengakui bahwa dia merasa tidak enak dan menganggap bersalah bahwa si cantik tidak bisa menjadi pemberat karena videonya yang direkam di pesta ulang tahunnya. Ini tentang pertarungan Si Weyan dengan gadis lain, tapi Jin tidak mengungkapkan semua detailnya dan tidak menyebutkan nama anak muda yang menghancurkan kehidupan si cantik karena pria itu tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Menyadari apa yang ingin dia katakan, Soyeon bertemu Miyang dan berjanji akan melakukan segalanya untuk membalas dendam padanya. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi di konser, Hun pergi mencari gadis itu, tapi tidak menyadari kemana dia menghilang. Keesokan paginya dia bertemu orang tua Soyeon, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya. Beberapa hari kemudian, Hun berhasil menemukan gadis itu di jembatan dekat rumahnya. Soyeon bertemu dengannya dan jatuh ke pelukannya. Setelah itu, pasangan itu pergi ke sebuah kafe untuk berbicara dengan tenang. Hun mengucapkan selamat kepada gadis itu karena dia mampu membela dirinya sendiri dan mencapai kesuksesan dalam industri baru. Di malam hari, Soyeon meminta untuk mengantarnya ke rumah orang tuanya. Saat tiba-tiba pasangan itu memperhatikan Jin, dia membiarkan mereka berbicara dan Jin mengajak gadis itu ke observatorium, di mana mereka bisa melihat bintang-bintang
Jin sekali lagi meminta maaf untuk semua yang terjadi dalam hidup Soo-yeon. Tapi dia berterima kasih padanya karena telah mengekspos saya muda dan memintanya untuk tidak sedih karena karirnya sebagai penyanyi sudah lama hancur. Tapi dia baru saja menemukan dirinya di kerajinan lain. Segera Hoon menyela pembicaraan, mengingatkan mereka bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke Seoul. Gadis itu pergi, dan anak laki-laki dan pria itu melanjutkan percakapan mereka, di mana mereka mengakui bahwa mereka berdua merasa simpati untuk Soo-yeon. Hoon ingin tahu bagaimana perasaan Soo-yeon tentang Jin, tapi dia mengabaikan pria itu karena dia tidak perlu melapor padanya. Hoon mengantar Soo-yeon pulang ke rumah orang tuanya. Setelah itu, mereka semua pergi ke kucing bersama. Orang tua tertarik pada Hoon dan terkejut mengetahui bahwa dia berusia 37 tahun karena dia jauh lebih tua dari putri mereka. Mereka menganggap Soo-yeon menjalin hubungan dengan seorang pria dan ingin berhenti secepat mungkin. Setelah makan malam, Hoon menawarkan ibu gadis itu makeover dan mengubahnya menjadi wanita yang sangat cantik. Setelah itu pasangan itu kembali ke Seoul. Beberapa hari kemudian salon kecantikan menjadi sangat populer dan menerima banyak pelanggan. Setelah bekerja, Hoon melihat Soo-yeon pergi dan pergi. Seperti tiba-tiba gadis itu ditemui oleh Mi-yang. Dia berperilaku agresif dan meraih tangan gadis itu. Kemudian memberitahu dia bahwa dia berhasil berurusan dengan Jin dan menyelesaikan konflik. Begitu cepat bisa kembali ke panggung dan menyanyikan lagunya. Gadis itu geram melihat kekurang ajaran pria itu dan dengan tegas menolak untuk bekerja sama dengannya. Menyadari bahwa ini lebih buruk daripada perbudakan, Mi yang telah menerima penolakan, menunjukkan agresi tetapi pada waktunya kembali. Hoon membela gadis itu dan memukul wajah agen itu. Setelah insiden itu, Soo-yeon mengundang Hoon ke rumahnya untuk mengobati luka di lengannya. Beberapa saat kemudian, Hoon pulang, tetapi mendapat telepon dari Jin yang menawarinya minuman di bar terdekat. Selama percakapan, musisi mengakui bahwa dia adalah untuk sementara berhenti tampil di atas panggung dan akan mampu mengatasinya karena ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Segera Soo-yeon memanggil Jin untuk mendukungnya. Mengetahui bahwa pria itu sedih, gadis itu memutuskan untuk menghiburnya dan menyanyikan sebuah lagu. Jin menempatkan percakapan di speakerphone, menyebabkan di sini untuk mendengar suara Soo-yeon dan menjadi sangat cemburu. Cobalah untuk tidak menunjukkannya. Keesokan paginya, Hoon bertindak terlalu pendiam dan tampak terlalu serius. Soo-yeon memperhatikan perubahan perilakunya dan mencoba memahami alasannya. Tapi Hoon tidak tulus dengan gadis itu dan menarik diri ke dalam dirinya sendiri. Di malam hari, Hoon dan Seo-jeon meninggalkan salon kecantikan saat mereka tiba-tiba bertemu Ho yang memohon untuk berbicara secara pribadi. Percaya bahwa istrinya menceraikannya karena mantan suaminya. Ho memprovokasi Hoon ke dalam konflik dan perkelahian. Tapi pria itu bereaksi dengan tenang karena dia tidak peduli dengan mantan suaminya. Menuntut dan lembur di tempat kerja untuk berlatih, tetapi tidak dapat menemukan elemen yang dia butuhkan. Mencoba menemukannya di kantor Hoon. Dia tidak sengaja menemukan gambar wajahnya. Setelah melihat gadis itu menemukan gambarnya, pria itu merasa canggung, tapi akhirnya mengakui bahwa dia jatuh cinta dengan Soo-yeon karena dia adalah gadis yang baik dan murid yang berbakat. Segera juga mengakui perasaannya, tapi itu tidak menyingkirkan fakta bahwa ada yang besar perbedaan usia di antara mereka, dan mereka lebih baik lupakan kemungkinan menjadi pasangan. Berfokus pada pekerjaan CEO menunjukkan ketekunan, dan Hoon harus mengatakan bahwa dia takut untuk benar-benar jatuh cinta setelah hubungannya yang gagal dengan mantan istrinya. Bersimpati dengan pelukan Hoon Soo-yeon dan mendukung pria itu, tidak menyadari bahwa Jin telah melihat semua yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Hoon mengundang gadis itu untuk makan malam, tapi dia menyarankan untuk menunda kemungkinan tanggal karena orang tuanya datang mengunjunginya hari ini.
Beberapa jam kemudian Ayat dan ibunya mengunjungi Sulyeon. Mereka bahagia dan beritahu dia bahwa mereka telah menemukan sebuah proyek di mana gadis itu bisa bernyanyi dan mengembalikan karirnya sebagai penyanyi. Sulyeon menolak ide ini karena dia menikmati menjadi penata rias. Pergi jalan-jalan malam, gadis itu memanggil Jin dan mengatur pertemuan di taman. Dia meminta pria itu untuk melihatnya hanya sebagai teman dan memberitahunya tentang situasi orang tuanya agar Jin bisa memberinya saran. Dia pikir kembali ke panggung adalah ide yang bagus dan dia harus melakukannya keesokan paginya. Orang tua gadis itu bertemu dengan Hoon dan memintanya untuk memecat putri mereka agar dia bisa mewujudkan mimpinya dan menjadi penyanyi terkenal. Kembali bekerja, Hoon ingin mengaku bahwa dia dengan tulus mencintai seorang gadis, tapi dia takut untuk membicarakannya secara terbuka. Di malam hari dia mengirim pesan kepada Sulyeon dan mengajaknya berkencan. Keesokan harinya pasangan itu pergi ke pantai, tapi dalam perjalanan gadis itu tertidur di dalam mobil. Jadi Hoon menikmati alam yang indah sendirian. Segera Sulyeon bangun dan pasangan itu bersenang-senang bersama. Setelah itu, pria itu bertanya kepada gadis itu, apakah dia ingin menjadi pemberat lagi. Gadis itu tidak menjawab secara langsung dan menghindari pertanyaan, menyatakan bahwa ini bukan waktunya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Hoon masih gigih, dan Sulyeon mengakui bahwa dia lelah dengan tekanan. Orang lain memutuskan apa yang dia inginkan, bukannya dia. Pada satu titik dia meminta Anda untuk memberinya makeover, dan pasangan itu kembali ke salon kecantikan. Di sini Hoon, seperti hari mereka bertemu, membantu gadis itu dengan riasannya. Hoon mengakui bahwa Sulyeon adalah penyanyi berbakat, dan dia harus pikirkan baik-baik tentang orang tuanya. Proposal sebelum membuat pilihan yang tepat. Sulyeon mulai menangis dan pria itu menenangkannya, mengakibatkan pasangan berciuman. Juki mengaku kepada asisten dan temannya bahwa dia jatuh cinta dengan Sulyeon dan ingin bersamanya pada saat yang sama. Gadis itu mengunjungi aula konser dan mengenang tentang dia. Dekade karir panjang sebagai penyanyi gagal. Setelah bertemu orang tuanya, dia menyatakan bahwa dia tidak siap untuk terus bernyanyi dan mereka harus menerima keputusannya. Di malam hari Sulyeon bertemu Hoon dan menyatakan bahwa dia ingin mengabdikan hidupnya untuk riasan karena pekerjaan ini membuatnya bahagia. Suatu saat nanti, Hoon dan Sulyeon terus bekerja sebagai penata rias, membantu Jin mempersiapkan diri untuk panggung. Salon kecantikan menjadi semakin populer dan merayakan ulang tahun pertamanya, menerima ratusan klien. Hoon dan Sun pergi ke pameran musim dinginnya, tempat mereka menghabiskan waktu bersama. Mereka terus bekerja sebagai penata rias di salon kecantikan bersama, menjadi pasangan yang bahagia dalam cinta.